Kak Cia dan Kak Jen. Belum dengar nih suara adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian nih. Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya. Ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalian ikutin doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa terima kasih Bapa atas berkat-Mu atas berkat-Mu yang ada yang ada sepanjang hidup kami. di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, Ya Bapa, sekarang sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. kiranya Kiranya Kau memberkati Kau memberkati ibadah kami ini. ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, masih belum ada suaranya nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Masih semangat? Masih. Bagus deh kalau kayak gitu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari Senin sampai hari Minggu ada artinya loh, Kak Jen. Apa nih Kak artinya? Adik-adik pada penasaran? Kak Jen juga penasaran nggak? Iya dong. Kalau penasaran, kita angkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap
harus tetap semangat. Nah, sekarang Kak Cia mau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik di medley dengan Allah Sanggup. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Apa saja yang boleh kita persiapkan?
Yang perlu kita persiapkan hanyalah sebuah amplop adik-adik. Di amplop ini adik-adik bisa tulis nama dari adik-adik sendiri, terus hari ini hari apa, yaitu hari Minggu, tanggal berapa, bulan berapa, lalu tahun berapa. Maaf, di sini terbalik adik-adik. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa taruh dulu persembahannya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, syukur atas setiap karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini supaya harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Musik. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Adik-adik, tiba saatnya Kamonik akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu kita masih tetap online ya. Oh iya, karena masa pandemi ini rawan akan penyakit, jadi Kamonik mau bagi tips nih, gimana cara menjaga tubuh. Yang pertama, adik-adik harus sering mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, adik-adik kalau mau bepergian keluar rumah harus memakai masker. Yang ketiga, jaga pola makan adik-adik. Nah, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Yang keempat, adik-adik harus rajin-rajin olahraga biar tetap sehat dan imunnya tetap terjaga. Yang kelima, adik-adik jangan sampai begadang ya. Jaga pola tidurnya dengan baik. Dan yang terakhir, Kamonik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sekian pengumuman dari kakak hari ini. Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yang lebih semangat dan lebih nyaring ya. Apa kabarnya? Kakak harap kalian luar biasa ya. Sekarang, sebelum kita masuk dalam cerita yang akan disampaikan oleh siapa, ayo kita angkat puji-pujian dengan judul Ku Punya Berita Yang Indah. Musik. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita.
sebelum kita masuk dalam cerita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami masih bisa dibangunkan dan masih bisa bersekolah minggu dan memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, jika sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Berkati juga Kak Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther, kakak mau ngingetin nih, sudah siapin Alkitab dan alat tulisnya? Bagus kalau sudah siap. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Misalkan adik-adik pengen sesuatu barang. Barangnya tuh sudah lama sekali adik-adik pengen. Kira-kira apa yang adik-adik pengen beli? Kita pasti senang sekali kalau dibolehin memiliki sesuatu yang kita pengenin sudah dari lama. Mengingini sesuatu yang kita ingini itu nggak salah adik-adik. Tapi ada kalanya sesuatu yang kita inginin itu membuat kita jatuh dalam dosa. Adik-adik mau tahu nggak? Sekarang kita buka Alkitab kita. Nih, kita baca di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Adik-adik sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, itu tadi adalah perintah yang ke-10. Jadi, itu adalah perbuatan yang salah, bahkan bisa menyebabkan dosa. D-O-S-A, dosa. Karena kita mengingini milik orang lain. Saat Allah memberikan hukum di Gunung Sinai, nah Allah ini pengen orang-orang itu taat di padang gurun dan sesudahnya. Di padang gurun yang terbesar adalah ternak. Itu sebabnya Allah mengatakan keledai dan juga lembu. Jadi Bani Israel ini mempunyai hamba laki-laki dan hamba perempuan. Nah nih misalkan di keluarga A ini mempunyai hamba yang lebih malas, sedangkan di keluarga B mempunyai hamba yang lebih rajin. Pasti di keluarga A ini iri dong sama keluarga B karena mempunyai hamba yang lebih rajin. Jadi keluarga A ini berusaha untuk memiliki hamba yang ada di keluarga B yang lebih rajin. Mungkin tetangga kita nggak mempunyai lembu ataupun keledai, tapi di perintah Allah yang ke-10 yang paling terakhir, Tuhan menambahkan apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi Allah bertujuan agar kita mematuhi dan memahami perintah yang ke-10 ini, agar kita lebih sukacita dan merasa lebih puas. Tetapi keinginan hati kita yang salah menjadikan kita nggak puas dan nggak bersukacita. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Sekarang kakak kasih ilustrasinya ya. Ada sepasang adik kakak nih, namanya Helen dan Talita. Nah, si Helen ini kakaknya dan Talita ini adiknya. Jadi Helen dibelikan baju baru oleh orang tuanya. Pasti Helen senang dong karena dapat baju baru. Tapi nggak lama kemudian adiknya si Talita dapat hadiah juga, yaitu baju baru oleh orang tuanya. Nah, si Helen menjadi iri karena merasa baju Talita itu lebih bagus dari baju dia. Ini menyebabkan Helen mengingini baju adiknya si Talita. Dan timbul dalam hati Helen kalau dia nggak puas dengan apa yang dikasih orang tuanya. Semenjak itu, Helen nggak pernah berterima kasih lagi dengan mama papahnya karena sudah membelikan dia baju dan barang-barang yang lainnya. Zaman dulu ada juga loh cerita seperti Helen dan Talita, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Mau tahu nggak ceritanya?
Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Halo kelas besar, shalom, selamat pagi. Iya, minggu ini kembali lagi Kak Esther yang akan membawakan cerita di kelas besar. Sudah siap Alkitab dan buku catatan kalian? Kalau sudah, mari sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 19. Tema cerita kita pada minggu hari ini adalah jangan mengingini milik orang lain. Wow, keren ya. Kira-kira ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Oke adik-adik, pada minggu ini Kak Esther akan mengenalkan seseorang yang bernama Ahab. Nah, Ahab ini adalah anak Omri, Raja Israel yang memerintah selama 20 tahun. Ahab menikah dengan Izebel. Catat ya, Izebel. Izebel itu adalah anak dari Raja Etbal dari Sidon. Adik-adik, Izebel ini penyembah berhala. Mereka menyembah Baal dan Asyera. Sehingga Raja Ahab juga dibujuknya terus-menerus untuk menyembah berhala, bahkan sampai membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Allah menghukum dosa berat yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya, sehingga memberikan kemarau yang sangat panjang. Tetapi walaupun begitu, Raja Ahab tetap tidak berubah. Dia tetap menyembah berhala sama seperti yang disembah oleh istrinya. Nah, dari cerita kita minggu ini ada lagi satu hal perbuatan Raja Ahab dan istrinya yang sangat tidak berkenan oleh Allah, sehingga akhirnya Allah menghukum lebih keras lagi Raja Ahab dan istrinya Izebel. Kira-kira keinginan Raja Ahab yang seperti apa ya, sehingga dia dan istrinya dihukum sangat keras oleh Allah? Kita simak yuk ceritanya. Keinginan Raja Ahab. Di soto sebuah istana di Yisrael, Israel, nampak seorang bapak berdiri memandang sebidang kebun yang terhampar di hadapannya. Kebun yang indah dan subur. Terlihat pokok-pokok anggur yang lebat dengan buah yang sudah mulai matang. Wah, sebentar lagi siap untuk dipanen. Alangkah baiknya kalau aku yang menjadi pemilik kebun anggur itu, pikir bapak itu adik-adik. Istanaku akan menjadi lebih indah kalau dilengkapi dengan kebun itu. Bapak itu bernama Ahab. Ia memerintah sebagai raja di Samaria. Raja Ahab mempunyai istana yang sangat megah, yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Tetapi mengapa tiba-tiba ia ingin kebun anggur orang lain ya? Sesungguhnya ia tidak memerlukannya. Tapi ia tidak dapat melupakan kebun anggur itu adik-adik. Siang malam ia memikirkan kebun anggur itu. Kebun anggur yang diinginkan Raja Ahab ternyata milik seorang bapak yang bernama Nabot. Seorang petani anggur yang sangat berhasil. Kebun anggur Nabot diurus dengan baik. Bukan hanya karena dia ingin memperoleh hasil yang baik adik-adik, tetapi karena kebun itu juga merupakan kebun warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Oh, pantesan ya adik-adik ya, dia sangat menyayangi kebun itu dan dirawat dengan baik. Beberapa hari kemudian, Raja Ahab kembali naik ke soto istananya. Ia ingin melihat kebun anggur Nabot lagi. Kali ini, ia sudah tidak dapat menahan keinginannya adik-adik. Bergegas ia turun dan pergi ke tetangganya Nabot. Ia mendapati Nabot sedang bekerja di kebunnya. Dan ia menyampaikan salam kepada Nabot. Hari yang cerah Nabot. Nabot, aku melihat bahwa kebun anggurmu ini terletak di samping istanaku. Berikanlah kebun anggurmu ini kepadaku. Aku ingin menjadikannya kebun sayuran. Sebagai gantinya,
aku akan memberikan kebun anggur yang jauh lebih baik padamu. Atau aku akan membayar berapapun harga kebun anggurmu." Mendengar permintaan itu adik-adik, Nabot sangat takut. Bagaimana ia bisa menolak permintaan raja? Tetapi ia tidak dapat membiarkan Raja Ahab memiliki kebun anggurnya. Apa jawab Nabot? Jangan tuanku raja, hambamu tidak boleh menyerahkan kebun anggur ini kepada siapapun juga, atau menukarnya dengan kebun anggur yang lain. Kebun anggur ini milik pusaka leluhur kami. Anak-anak hamba akan merawatnya setelah hamba tiada. Tuhan melarang kami untuk memberikan milik pusaka leluhur kami. Mendengar jawaban itu, Raja Ahab segera pulang dengan hati yang kecewa karena keinginannya kali ini tidak terpenuhi adik-adik. Apalagi Nabot mengatakan bahwa Tuhan melarang dia untuk memberikan kebun anggur keluarganya kepada raja. Sesampainya di istana, ia langsung menuju kamarnya dan berbaring. Ia menjadi kesal dan murung, dan ia juga tidak bernafsu untuk makan. Segala makanan yang enak telah dibawakan kepadanya, tetapi tidak disentuhnya adik-adik. Ia masih terus memikirkan kebun dan ucapan Nabot yang membuatnya tak bisa memenuhi keinginannya. Seisi istana menjadi heran melihat kemurungan Raja Ahab. Terlebih lagi Izebel, istrinya adik-adik. Kejahatan Ratu Izebel. Lalu Izebel pergi ke kamar Ahab dan bertanya, "Apa yang menyebabkan hatimu susah, tuanku raja, sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu Ahab menceritakan apa yang telah terjadi. Ia menceritakan tentang Nabot dan segala ucapannya adik-adik. "Oh, itu mudah diurus," kata Izebel adik-adik. "Bukankah engkau raja yang berkuasa atas Israel? Bangunlah dan nikmati makananmu. Aku pastikan bahwa engkau mendapatkan kebun anggur itu." Dengan perkataan ini, Ratu Izebel meninggalkan raja. Adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan Izebel untuk memperoleh kebun anggur itu? Ternyata diam-diam ia mengambil gulungan kertas dan menulis, "Kepada tua-tua dan pemuka kota, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di tempat yang paling terhormat di antara rakyat. Suruhlah 2 penjahat duduk menghadapinya, dan mereka harus bersaksi dusta terhadap Nabot, bahwa Nabot telah mengutuki Allah dan raja. Kemudian bawalah Nabot keluar kota dan lempari dia dengan batu sampai mati." Lalu adik-adik, ia membubuhi surat itu dengan materai raja. Itu sebagai tanda syah yang harus dipatuhi. Dan dengan segera Izebel menyuruh hambanya pergi menyampaikan gulungan kertas itu kepada tua-tua dan pemuka kota adik-adik. Segera tua-tua dan pemuka kota melaksanakan perintah ratu yang mereka pikir itu disampaikan oleh raja sendiri. Pada saat perkumpulan puasa itu berlangsung adik-adik, Bapak Nabot juga datang. 2 orang penjahat menghadapi Nabot dan bersaksi dusta tentang Nabot. Mereka berkata, "Orang ini telah mengutuki Allah dan raja." Maka serentak rakyat yang ada di situ menyeretnya keluar adik-adik dan melemparinya dengan batu sampai mati. Kabar bahwa Nabot telah mati segera disampaikan kepada Izebel. Dengan perasaan puas, Izebel menemui Ahab di kamarnya dan berkata, "Bangunlah sekarang tuanku raja, ambillah kebun anggur Nabot itu menjadi milikmu. Ia sudah mati." Waktu Ahab mendengar hal itu, ia terkejut dan berkata, "Nabot sudah mati?" "Ya, Nabot sudah mati,"
Jawab Isabel adik-adik, sekarang pergilah, ambillah kebun anggur itu menjadi milikmu. Ahab dihukum oleh Allah. Tanpa berpikir panjang lagi, Ahab bangkit dan menyuruh hambanya untuk memagari kebun anggur itu dan mengumumkan bahwa sekarang kebun itu telah menjadi milik Raja Ahab. Allah melihat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel adik-adik. Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman Allah atas dosa mereka. Elia menemui Ahab di kebun anggur Nabot. Elia berkata kepada Ahab, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Semua anak laki-laki yang lahir bagimu dan lahir dari keturunanmu akan mati." Dan kepada Isabel, Tuhan berfirman, "Anjing akan memakan mayatmu di luar tembok kota Yisrael." Begitulah adik-adik hukuman Allah yang sangat mengerikan terhadap Ahab dan Isabel. Tidak pernah ada lagi adik-adik seorang raja dan seorang ratu yang sejahat Ahab dan Isabel dalam sejarah Bani Israel. Ahab tahu hukum Taurat, tetapi ia tidak menghiraukannya. Karena itu Tuhan juga tidak menghiraukan Ahab dan Isabel serta anak-anak dan cucu-cucu mereka. Nah adik-adik, itulah cerita Kak Esther tadi mengenai seorang raja yang bernama Ahab dan pemilik kebun anggur yang bernama Nabot. Luar biasa ya, cerita kita minggu ini mengajarkan banyak hal yang bisa kita contoh dan yang bisa kita tinggalkan, tidak kita ikuti. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan dan respon dari cerita Kak Esther tadi. Kak Esther ingin kalian memperhatikan dua loh batu yang sudah kalian tulis, ya. Ya, itu taruh di samping kalian. Nah, kita hubungkan dengan cerita dari Kak Esther. Pertanyaan Kak Esther yang pertama adalah, hukum apa saja yang dilanggar oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel dalam peristiwa tadi? Dari cerita yang Kak Esther sampaikan, ya, kira-kira ada berapa hukum ya yang dilanggar oleh mereka berdua? Oke, yang kedua adalah bagaimana permulaan atau cerita awalnya ya adik-adik ya, segala perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel. Lalu yang ketiga, apakah Ahab dan Isabel dipersalahkan meskipun mereka tidak berdusta dan tidak membunuh secara langsung atau membunuhnya sendiri? Ayo, menurut adik-adik gimana? Oke, dan yang terakhir adalah apa yang menjadi hukuman bagi Ahab dan Isabel? Kalian sudah tahu kan? Itu di akhir cerita tadi ada Kak Esther sampaikan. Iya, oke adik-adik ya. Kalian bisa catat jawaban kalian. Nanti jangan lupa dikirim dan difoto dan dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat Ahab melanggar hukum atau perintah daripada Allah. Ia sudah tidak mengasihi Allah lagi. Karena dia tidak mengasihi Allah, dia juga tidak bisa mengasihi sesamanya manusia, bahkan tetangganya sendiri adik-adik. Ya, termasuk Bapak Ahab, ya kan? Ya, karena itu, karena perbuatannya seperti itulah, jauh daripada Tuhan, jauh daripada Allah, maka hidupnya di dunia itu menjadi sia-sia. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Ini harus adik-adik ingat. Allah sudah memberikan 10 hukum kepada kita manusia. Supaya apa adik-adik? Supaya kita manusia mentaatinya. Mengapa kita harus taat? Supaya hidup kita selalu diberkati dan kasih Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Ya adik-adik ya, kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, memenuhi hati kita, dan kita menjadi anak-anak yang diberkati, maka kita pasti akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita manusia. Dan
dengan tulus ikhlas, kita pasti akan semakin mengasihi Tuhan Allah. Adik-adik, Kak Esther menemukan suatu penyakit baru adik-adik. Nama penyakitnya itu ini, ginpunyina. Waduh, kira-kira adik-adik tahu nggak? Itu penyakit apa ya? Ini susunan katanya masih berantakan. Jadi kita ditugaskan untuk mencari kata yang sesuai dengan susunan ini, kata-kata ini, ginpunyina. Ciri-cirinya itu adalah adik-adik mukanya selalu murung. Ya, habis itu matanya rakus. Habis itu suaranya keras. Habis itu mempunyai perasaan yang bosan. Habis itu selalu memiliki pikiran iri. Lalu yang menderita penyakit ini itu dia tidak bisa tertawa lagi. Dia selalu terbayang-bayang keinginannya yang tidak terpenuhi adik-adik. Habis itu dia menyusahkan orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari penyakit ginpunyina ini adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak ginpunyina ini penyakit apa ya? Dan kira-kira apakah ada obatnya? Kita cari tahu yuk sama-sama. Adik-adik, ada yang sudah berhasil menyusun huruf-huruf tadi menjadi suatu nama penyakit? Ada ya? Iya, Kak Esther juga sudah berhasil. Ini hasilnya. Wah, ini penyakit baru ya. Ternyata bahaya juga bagi kita. Jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini adik-adik. Karena tadi ciri-cirinya kan sangat mengerikan ya. Kayaknya nggak enak deh mempunyai penyakit seperti ini. Tapi kira-kira apakah ada obatnya ya adik-adik ya? Kalau misalnya ada teman atau ada orang yang kena penyakit ini, kira-kira ada obatnya nggak ya? Kita cari di Alkitab yuk. Tada! Kak Esther ada obatnya. Kita ambil dari sini ya. Kita akan baca sama-sama kira-kira obatnya itu apa. Ternyata ada di Efesus pasal 5 ayat 20. Kalian isi ya kotak yang kosong yang ada di sebelah ini. Sambil dibuka kitabnya, Efesus pasal 5 ayat 20, kalian bisa mengisi huruf-huruf atau isian yang ada di sebelah sini. Iya, kita baca dulu sama-sama ya. Efesus 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya adik-adik ya, jadi dari sini kita melihat jika kita tergoda ingin memiliki barang atau sesuatu yang bukan milik kita, milik orang lain, kita bisa mulai dengan bersyukur. Kita bisa mulai dengan bersyukur kepada Tuhan atas semua hal baik yang sudah kita terima. Ya, ucaplah syukur dulu adik-adik ya. Itu akan membuat kita ingat akan banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita peroleh, sehingga kita tidak lagi menginginkan atau menghendaki hal-hal atau sesuatu yang bukan milik kita atau milik orang lain adik-adik ya. Jadi ini membuat kita bersukacita dan keinginan jahat untuk memiliki barang atau sesuatu orang lain itu hilang dari diri kita, tidak ada lagi ya. Oke, hari ini kita bisa membuat keputusan bersama lagi sama minggu kemarin ya, minggu lalu ya, bahwa mulai hari ini kita harus senantiasa mengucap syukur atas semua hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan mengingini milik orang lain ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itulah yang terbaik dan harus kita syukuri, senantiasa bersukacita dan ucap syukur, sehingga kuasa Tuhan saja yang memenuhi hati kita. Niat-niat jahat, hal-hal jahat yang ingin mengganggu kita, yang ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan, semuanya itu bisa hilang, bisa kita usir, bisa kita patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kita komitmen ya mulai hari ini ya, kita senantiasa mengucap syukur. Oke sayangku semua. Dan sekarang kalian menyelesaikan aktivitas kita yang sudah berapa minggu ini.
loh batu kalian yang kedua segera isi hukum yang ke-10. Ya, segera isi hukum yang 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Isi itu ya sayangnya, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Tada, akhirnya loh batu kalian sudah lengkap. Dan loh batu kalian itu kalian foto dan kalian kirim ke Kak Esther. Tenang saja, jerih payah kalian tidak pernah sia-sia. Selalu ada hadiah kecil dari Kak Esther untuk kalian semua. Kak Esther tunggu ya foto kalian ya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini seperti biasa masih terkait dengan hukum yang ke-10. Kalian bisa buka di Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17 itu adalah ayat hafalan kalian minggu ini. Jangan lupa dihafalkan, bukan cuma dihafalkan tetapi juga dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, itu dulu cerita dari Kak Esther. Semoga ceritanya itu tidak berlalu begitu saja ya sayang ya, tetapi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah dengar pengantar dari Kak Monik dan juga cerita dari Kak Esther. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian dulu, yaitu bertambah-tambah. Bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di setiap aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus ku panggil, Yesus.